Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari tim Ekasma. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Semarangpura, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali, dengan saya Razo Rahmat. Saya Putu Eda Santana. Dan saya Nika Tutwini Mardewi. Dewan Juri yang terhormat, saat ini kita hidup di era digitalisasi, di mana era digital adalah masa ketika informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan secara cepat dan mudah. Tentunya dalam hal ini pasti memerlukan suatu perantara, yaitu smartphone. Ya, smartphone adalah telepon genggam yang fungsinya tidak hanya untuk SMS maupun telepon saja, melainkan pengguna dapat menambahkan aplikasi-aplikasi tertentu maupun mengubahnya sesuai keinginan. Apalagi 2 tahun belakangan ini saat dunia dilanda pandemi COVID-19, segalanya dilakukan secara daring. Mulai dari bekerja, belajar, kuliah, bahkan hingga berbelanja dilakukan secara online. Dan tentunya menggunakan smartphone sebagai alat utamanya. Dewan Juri yang terhormat, tak jarang bahkan sering kita temui beberapa orang tua yang dengan sengaja memberikan smartphone tersebut kepada anaknya yang balita agar tidak rewel. Tapi, apakah itu adalah solusi terbaik, Dewan Juri yang terhormat? Tentu saya tidak, karena menurut halosehat.com menyatakan bahwa penggunaan smartphone secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Di antaranya, yang pertama, dapat mengganggu atau merusak penglihatan. Lalu yang kedua, menyebabkan sakit kepala yang berkelanjutan karena rusaknya sistem saraf pada otak secara perlahan. Lalu yang ketiga, dapat menyebabkan anak kehilangan fokus dan sulit untuk berkonsentrasi. Mengapa hal ini dapat terjadi, Dewan Juri yang terhormat? Karena smartphone kita menggunakan gelombang radiasi untuk pengoperasiannya, sehingga gelombang radiasi inilah yang kemudian dapat merusak kesehatan kita. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tentu saja kami dari tim Ekasma setuju dengan mosi ini yang berbunyi penggunaan smartphone harus dibatasi. Dewan Juri yang terhormat, selain menimbulkan kerusakan fisik, penggunaan smartphone secara berlebihan juga dapat menimbulkan gangguan mental berupa kecanduan. Menurut www.kominfo.go.id, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Nasional, Seto Mulyadi, menyatakan bahwa sejak tahun 2013, lembaganya sudah menangani 17 kasus anak kecanduan smartphone. Begitu juga dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang sejak 2016 sudah menangani 42 kasus anak kecanduan smartphone. Dan bahkan jumlah ini dapat meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut, kami dari tim Ekasma tetap setuju dengan mosi kali ini, yaitu penggunaan smartphone harus dibatasi. Dewan Juri yang terhormat, orang tua memiliki peran penting dalam pembatasan penggunaan smartphone. Dalam beberapa jenis smartphone, ada sebuah fitur yang dinamakan parental control. Di parental control, orang tua dapat melihat dan membatasi penggunaan smartphone anaknya. Di fitur ini pula, orang tua dapat menjadwalkan screen time kepada anaknya sesuai dengan kesepakatan bersama. Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia kita mengenal dengan adanya Undang-Undang Dasar Konvensi, di mana Undang-Undang Dasar Konvensi diartikan sebagai undang-undang yang tidak tertulis. Salah satu contohnya adalah norma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma merupakan peraturan yang mengikat suatu warga di dalam masyarakat, di mana norma tersebut dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam bertingkah laku. Dewan Juri yang terhormat, seiring dengan berkembangnya teknologi, maka smartphone akan berkembang semakin canggih. Hal tersebut bukannya memberikan dampak positif bagi norma kesopanan dan etika, namun hal tersebut justru menimbulkan degradasi moral, di mana degradasi moral terjadi pada generasi penerus bangsa. Dewan Juri yang terhormat, mengapa degradasi moral itu dapat terjadi? Generasi penerus bangsa saat ini, anak-anak di usia dini, saat sangat rentan terhadap hal-hal yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang bersifat negatif, seperti mudah percaya dengan adanya hoax yang tidak terbukti kebenarannya, Dewan Juri. Hal tersebut sangat menyimpang dari norma-norma yang berlaku, seperti norma kesopanan, norma kesusilaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, kami dari tim Ekasma sangat-sangat setuju dengan adanya mosi, yakni penggunaan smartphone harus dibatasi. Yang dikarenakan, yang pertama, karena dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, berdampak buruk bagi kesehatan mental. Serta yang ketiga, sangat menyimpang dari norma-norma yang berlaku, seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan. Oleh sebab itu, kami sangat pro terhadap mosi kali ini. Sekian, terima kasih.